Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Sahibul ketiban Mas Yasir, keluarga, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pimpinan dan seluruh anggota ranting Muhammadiyah Ranting dua besar mati, khususan tamu undangan dari keluarga besar SMA 4 dan senior-senior di depan. Terima kasih atas hadirnya. Puji syukur, alhamdulillah kita hari ini bisa hadir memenuhi undangan PRM di rumahnya Mas Yasir. Tadi sempat saya ledek nih syukuran anak diterima apa gimana ini sate. Alhamdulillah megah-megah juga ini. Itu sembrobo. Ini panas itu kan bukan adem. Iya tak apa-apa. Para jamaah, besok saudara kita dari Al-Hajj Kota Tegal akan berangkat menuju ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, akan melaksanakan ziarah, akan melaksanakan panggilan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji kita selamat, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan pulang menyandang predikat haji yang mabrur. Karena jaminan orang yang haji yang mabrur itu al-hajj mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Jadi jaminannya surga ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang belum diberi kesempatan untuk haji maupun umroh, maka tadi ayatnya Al-Baqarah 97, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan barang siapa yang mengingkari perintah itu, perintah haji, maka Allah Maha Kaya. Jadi haji itu kan 30 sampai 40 juta. Bagi orang-orang sekarang nilainya itu luar biasa, eman-eman. Jadi ada kecenderungan umat muslim itu terlalu hitung-hitungan dalam hal ibadah. Dikiranya nanti Allah tidak akan memberi balasan. Ghaniyun 'anil 'alamin.
Bagi mereka yang mengingkari perintah haji umroh itu, Allah itu maha kaya dari semua. Jadi tidak usah khawatir ketika kita mengeluarkan 40, 30 untuk umroh atau untuk haji. Eman-eman suka mau tuku kapling misalkan. Eman-eman suka mau tuku motor misalkan. Nah, kalau kalimat-kalimat ini muncul dalam hati kita, maka ya itu saja. Tapi ketika kita berani mengeluarkan nominal yang besar dengan niat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, maka akan diganti oleh Allah yang lebih besar. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Akan tumbuh tangkai ya, kayak pari dulu. Berapa itu tumbuhnya itu? 700 kali lipat. Jadi ini fakta, Pak. Banyak orang yang pulang haji itu bisa nambah makmur, nambah kaya itu. Ya tidak sedikit yang biasa-biasa saja ya ada lah. Karena mungkin ada niat-niat yang tidak ikhlas. Jadi niatkan diri kita yang hari ini mungkin belum daftar. Persoalan maka urusannya Gusti Allah ya. Yang penting daftar dulu. Cuman 1 juta daftar pakai dana talangan juga bisa, nanti dapat porsi. Soal makan urusan karena haji itu panggilan dari biasanya kalau sudah jarang yang menerangkan ini nih masalah haji nih. Karena nanti lo haji kalau manasik, belum manasik 2 tahun aja belum tentu paham Pak manasik haji dan umrah. Jadi diniati sehabis sholat kita berdoa, ya Allah beri kami kesempatan untuk ziarah. Ziarah kemana Wali Songo? Bukan. Ziarah ke Madinah, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Kita diniati, Pak. Kalau niat itu, niat dulu dan buka rekening, nanti insya Allah yang isi Gusti Allah itu rekeningnya. Oke, Pak, coba saja. Diisi itu seakan-akan diisi oleh Gusti Allah, padahal ya mungkin jalannya jalan lain. Saya ini mengawali ini sebelum ke Muhammadiyah. Jadi ini haji ini penting, haji umroh itu penting. Kalau kita daftar hari ini memang 30 tahun lah, 28 sampai 30 tahun lah tadi. Tahun. Jadi kalau Pak PY umurnya bisa ke 6, daftar ini haji maka dia tambah 30 tahun. Iya dari Pak PY 36 ya. Tetapi bukan itu, tetapi niatnya adalah daftar. Persoalannya maka nanti Allah yang akan ngatur gitu. Bukan Jokowi NU gimana? Ya minimal umroh lah. Kalau umroh kan setahun berangkat. Cuman bedanya kalau umroh kan hanya tawaf, hanya sa'i. Ya, tidak ada lempar jamarat, tidak ada mabi, tidak ada wukuf. Bedanya cuma itu. Tetapi karena memang waktunya, kan haji itu kan bagi syarat yang mampu uang, mampu waktunya, kesehatannya. Ini yang 65 tahun aja udah berangkat ini. Lu irong dina kurang mangkat Bang, nangis Pak. Kemarin ada yang hanya lebih 2-3 hari dulu. 65 tahun lebih 2-3 hari udah jadi berangkat. Padahal lu siap-siap selamatan Pak. Terus ngenteni Covid suwe mundur, begitu mangkat umurnya lebih seminggu 65 nih. Masya Allah. Tapi itu kan berarti belum dipanggil. Kan yang bilang Bu sabar aja Bu. Mungkin ibu belum. Besok tahun depan barangkali. Orang adil kayak gini, orang adil gitu. Terus ngenteni suwe nemen dibeli barang-barang mangkat orang siga. Haji umroh yang satu dengan yang umroh yang lain itu kafarat Pak. Pelebur dosa, menebus dosa. Maka diniatilah. Kadang-kadang orang kan lebih cenderung lah. Dan di rumah diisi, ini diisi. Dan di rumah tak rampungnya. Duit kira bayar mesti kurang.
Kemudian dalam hadis lain, di dalam sebuah hadis disebutkan untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Man aradal hajj falyata'ajjal, hadisnya riwayat Bukhari. Jika kalian memiliki kesempatan untuk haji, falyata'ajjal, maka bersegera. Jangan ditunda-tunda. Mengapa harus bersegera, kata Nabi? Qad yamradul marid, kata Nabi. Bukan meriang, bukan stroke. Saya kira usumnya stroke. Maka mumpung masih muda, masih ada kesempatan, masih sehat, kata Nabi, falyata'ajjal, bersegeralah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Bukan qad yamradul marid, kata Nabi, bukan meriang, bukan sakit, nggak bisa haji. Engkolah belum 50 tahun, engkolah belum 55, begitu kan? Makanya sekarang ini harus didaftarkan yang muda-muda ini. Di Malaysia itu anak-anak SMP, SMA itu sudah daftarkan, sehingga berangkatnya cepat. Kita mendaftar terus pensiun baru daftar, ya suhu ini umroh saja. Yang kedua, wa taksirul hajah, kata Nabi, bukan kedatangan kebutuhan mantu kuliah bocah, rehat rumah, lunati gitu loh. Lepas haji orang cinta karena ada keperluan. Wa taksirul hajah, kata Nabi. Maka segera, kata Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, barangkali berubah pikiran. Ya, taksirul rahilah, barangkali berubah pikiran. Pendaftar boleh orang sidak. Anda sih ngomong kancane, misalkan, lo nggak mendaftar kesuwen mangkate orang sidak. Maka perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera. Nah, bagaimana kalau kita tidak ada kesempatan untuk haji, Pak? Sementara harus nunggu 30 hari, 30 tahun. Karena kita ini, karena yang datang itu labbaik Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, maka yang belum haji ya kita panggil Allah gitu loh. Kalau kita memenuhi panggilan Allah karena kita nggak bisa haji karena mungkin waktunya lama, ya kita panggil Allah dengan cara apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairu minan naum. Ayo raih kemenangan, ayo tegakkan sholat, raih kemenangan. Itu karena kita nggak bisa ziarah, nggak bisa berangkat haji, maka ya kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sholat berjamaah di masjid. Penuhi itu panggilan-panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya begitu, Pak. Maka ini yang muda-muda, di samping sholat wajib, ya sholat sunnah rawatib, ikuti sebagaimana tarjih itu kan 2 rakaat, 4 rakaat sebelumnya zuhur, betul ya? Terus 2 rakaat setelah maghrib, terus 2 rakaat setelah isya, terus 2 rakaat sebelum. Nah ini yang 2 rakaat sebelum subuh ini, Rak'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu hadisnya. Kalau ngerti begitu luar biasanya pahala 2 rakaat sebelum subuh, bagiannya sampean berangkang, Pak. Karena apa? Rak'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sholat fajar atau sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi yang hari ini tabungannya kosong, orang apa-apa. Yang hari ini nggak punya rezeki, tidak apa-apa.
Yang penting jangan lupa jangan sampai meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Karena orang yang terkaya di dunia itu sebenarnya orang yang mau melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Cuman ini susah, Pak. Susah. Ketika ada as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Selimutnya langsung manjang, bantalnya langsung ditutup nanang. Maka warga Persyarikatan Muhammadiyah sampai orang sholat subuh jamaah, ya mohon maaf itu dipertanyakan itu. Mohon maaf nih, nyenggol tapi nyenggol titik lah ya. Jangan sampailah kita yang aktif, yang hadir, yang jadi pengurus, yang usahakan jangan sampai meninggalkan, kecuali memang dalam kondisi yang paksa. 2 rakaat sebelum subuh diawali dengan tahajud. Ditarjikan 4 rakaat salam, 3 witir itu tarji ya. Tapi bisa 2, 1 bisa ya. 3 macam-macam itu versi sholat tahajud. Jam 3:30 sudah ambil air wudhu, atau jam 3 ambil air wudhu, 4 rakaat salam, witir 3 rakaat, lanjutkan dengan tadarus Quran, ya kan? Terus datang ke masjid, tahiyatul masjid, ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh. Nah ini luar biasa, Pak. Balik subuhan ngaji itu Bapak. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, lafadznya, lidahnya itu basah dengan zikir karo Gusti Allah. Kira-kira surga apa boleh Pak? Kira-kira Pak? Insya Allah Pak. Pan matinya yang diucapkan itu karena lafadznya itu basah dengan zikir karo Gusti. Nah kalau bangun tidur sampai mau tidur lagi dangdutan terus, kira-kira depan mati? Nyawa. Ya nyawa di sebelah. Karaoke di situ. Kan logikanya begitu Pak. Orang itu Pak kalau sakaratul maut itu, hatta dia itu misalkan orang kaya, tapi karena kehidupan sehari-harinya tidak pernah lafaz-lafaz Quran itu, lafaz-lafaz zikir tidak pernah diucapkan, dia angel Pak. Pak nyebut la ilaha illallah orang bisa Pak. Pak nyebut but. Karena nggak biasa. Tapi kalau kita setiap hari dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kemudian zikir yang lain juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Ambil air wudu, doa, beralih doa. Kemudian sholat, zikir terus sampai habis subuh, ambil Quran juga Pak. Minimal 50 ayat subuh habis subuh. Kira-kira hati ini tenang apa orang Pak? Kira-kira tenang. Enggak ada tukaran Pak. Anak batu enggak bakalan tukaran. Karena apa? Hatinya itu selalu zikir karena Gusti Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya menjadi tenang. Kadang-kadang kan enggak rumah tangga esuk-esuk radio bodol luwes nak wadone. Ngoceh terus. Anak gelas mabur, piring mencolot. Bocah gila, arek bocah ora balik maring omah. Dolan karo kancane, ya nek kancane bener kancane. Udah, Pak. Kan balik sungkan, bapak ibu tukaran bae. Kan balik wedi, kon kesampelan waktu. Bukan ditempili, di sasaran. Ayo bocor balik Pak. Islam mengajarkan kita ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya supaya berpikir karo Gusti Allah, sholawat, baca Quran. Minimal habis sholat berapa itu? Subhanallah 33 kali. Jadi bapak-bapak kalau assalamualaikum sholat itu yang diucapkan jangan alhamdulillah dulu. Assalamualaikum. Yang muncul pertama itu istighfar, astagfirullah, jaluk pangapura karo Gusti Allah.
Kita tuh betul-betul setiap hari mohon karo Gusti Allah. Pangapura karo Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jangan istighfar. Allahumma antas salam wa minka salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa akhirnal jannata darussalam dan seterusnya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali 99. Tambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100. Wis satu waktu, belum sholawatnya, belum baca Qur'annya, belum Asmaul Husna. Hatinya itu bersih, Pak. Coba kalau nggak pernah diisi dengan itu, Pak, budak. Hatinya kadang-kadang sakit, kolbun marid. Angger kayak kaca terus akan noktahnya. Kaca itu akan noktah titik-titik. Jadi kacaranya mulai bureng. Hatinya sudah mulai tersentuh dengan kotoran. Itu yang sebenarnya kolbun marid. Hati yang sakit, tangan itu ke motor sampai meriang. Tangan itu ke mobil, jejere meriang. Yang bukan kredit gua apa karena gua harus muncis so. Kadang-kadang kan udah kayak gitu, tangan itu motor sampean oleh rasanya setengah mati. Yang bukan kredit gua apa urusannya? Alhamdulillah tangan itu ke motor, alhamdulillah tangan itu ke mobil, gua kok melu numpak gua apa lumayan. Kan begitu Pak, hatinya. Yang kedua tidak ngayangan Pak. Ngayang arti ngayang ya. Ngayang gue ya. Khususnya landu lah, khusus orang lain. Anggar ngayang khusus orang lalu sudah cendek Pak. Apa-apa selalu jengkel, cepat mati Pak. Makanya orang yang cepat mati itu karena jengkelan Pak. Orang butuhnya jengkelan, butuhnya diamuk terus, anaknya diamuk terus, anaknya bodoh tonyol-tonyol, bodoh nomor bodoh, bapaknya bodoh sampai bodoh, anaknya bodoh. Kadang-kadang kan orang ibunya ngajari anaknya matematika, orang pinter-pinter jagal ibunya, bodoh nomor tuh masih ditontonnya dase, ya berarti ibunya bodoh juga, anaknya bodoh sih. Kadang-kadang nggak sadar Pak kita. Jadi para hadirin sekalian saya hormati, zikir itu penting. Lidah kita kalau bisa selalu berzikir kepada Allah. Minimal ya satu hari 1 juz lah ya. Baca Quran ya. Siap orang Pak? Sabot dan sedina sejus. Abot. Juz taubat atau sabot. Ya diusahakan 50 lah ya, 50 ayat satu hari lah minimal. Sehingga nanti dalam 1 tahun bisa khatam gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi lisan kita. Haji juga begitu Pak. Nah karena 40 dina pun ibadah tok Pak. Yang mangan disediakan. Hotel mewah ya. Hotel sangu 1.500 real. Jadi dengan bapak-bapak haji itu nanti dapat sangu Pak dari pemerintah Pak, namanya living cost. Itu 1.500 real. Kalau 1 realnya 4.000 berarti 6 juta Pak. Bisa mulai 6 juta Pak. Mangan harus disediakan apa? Buah pirang-pirang, aqua pati jeprat. Ning ora ongrongan balik bisa mutu Pak. 1.500 real itu nanti kalau pakainya haji tamatu itu kena denda. Damnya itu menyembelih seekor kambing. Harga seekor kambing di sana paling 1,8, 1,6 juta lah ya, maksimal 2 juta lah rupiah. Paling berapa real? 500 real. Masih 1.000 real Pak. Lumayan itu kalau balik itu bisa selamatan Pak. Kadang-kadang belanja Pak. Temberong dino mari pasar Pak, kebaki kabeh kompere. Ini nanti pan haji apa Pak? Jadi saya sekali lagi menghimbau lah kita berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan. Karena nggak dong Pak, angel Pak. Ya lu kalau Gusti Allah kan jalannya pirang-pirang Pak. Jalannya banyak sekali haji itu.
Ada kisah seorang yang kaya raya Pak, sugih lah. Sugih tapi wedi mari dokter, wedi suntikan, wedi mari rumah sakit. Jadi dia itu kalau sakit dia cuma digerokin tok Pak. Enggak pempunan kan berian geroki ya. Berian padahal duitnya akeh Pak. Jadi di situ tukang kerok. Pak sampean sugih. Bisa orang enggak kaji sini. Sampai sugih orang enggak kaji. Gua apa duitnya? Jadi ini sing suratane. Aku kan enggak kaji, mohon ana meriang, ana mari rumah sakit, ana disuntik, ana alah macam-macam mulah. Jadi ini tukang kerok. Ya kayak ini bae Pak. Sampai enggak kaji, aku dijak kok. Sampai enggak kaji, aku dijak. Bukan meriang kok tinggal dikeroki aku, wong aku anak sih gitu ya. Nurut tuh. Oh iya benar juga itu. Benar juga. Akhirnya itu yang namanya jalan haji itu macam-macam Pak. Hanya tukang kerok yang nggak punya apa-apa bisa berangkat haji, mendampingi juraganya. Itulah jalan keluar Pak. Salah satunya bareng-bareng bareng haji malah kebalik. Sing meriang, sing tukang kerok. Sing meriang tukang kerok akhirnya juragane komon ngeroki. Bisa kan begitu Pak. Ya makanya kalau ada orang mau haji ditiliki. Sudah nilai haji durung Pak? Sudah alhamdulillah. Kalau bawa gedang, bawa apalah. Jadi dia nggak lagi makan gedang kayak mutan, iski mau gedang, wingi siapa kayak miliki aku, mudah-mudahan bisa nyusul lah. Itu loh Pak, sering miliki gitu loh. Kalau sering miliki haji, sering miliki umroh, saya jamin, saya yakin insya Allah akan ke bawah nanti. Kadang-kadang kita kan pesimis, lah kan udah haji pipen, gue makan bekangelan, jangan dikira. Gue makan bekangelan haji, jangan hitung-hitungan, jangan hitungan matematika dunia. Hitung-hitungannya Gusti Allah. Jalan haji itu pirang-pirang. Ibu saya, bapak saya itu mau makan aja nggak cukup bayaran pirang gue makan. Ujung-ujungnya teka Pak. Mak, yuk daftar makan ngalor kemarin di pasar esok apa? Katanya ngalor pasar esok apa wong bumine Pak? Pak iya wong pipi. Ngalor enggak kaji, wis guyonan. Iya ki, wis gawe duit ki aku. Coba Pak. Di luar nalar manusia gue makan baik kurang kok bisa muka kaji dulu. Itulah Pak, maka minta kalau Gusti Allah. Ini pelajarannya khusus kaji nih hari ini. Ben Pak PY, Pak Bambang, Pak Ir mangkat, insya Allah. Pak Yaser, paling baru sama Pak Yaser. Katakan Pak Yaser, terus daftar turun kaji. Wis, alhamdulillah. Yang lain-lain juga sama saya. Halo. Saya dulu bagaimana mau haji, mau mangan bayarannya PNS pira. Tapi karena saya punya niatan haji dilalui mangkat Pak. Udah tahunya berangkat itu. Modalnya cuma 4 juta bisa mangkat juga. Hanya 4 juta modal saya Pak, berangkat haji. Ini luar biasa Pak. Jadi saya berbagi pengalaman pada kita semua. Tidak akan rugi, Allah akan mengganti Pak. Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan. Aja mikir kita mau tuku mobil di situ, kita mau tuku kapling di situ. Orang juga anjuk Pak. Pak, orang-orang Nusa Tenggara Barat, Lombok Pak ya, orang Lombok itu, NTB, itu kota Mataram, kota Lombok itu disebut dengan kota 1000 masjid. Karena kalau bapak-bapak jalan 500 meter itu ada masjid. Makumaning 500 meter, 1 km ada masjid. Sepanjang jalan itu masjid dok Pak. Maka di kota 1000 itu orang sana Pak. Umay mayik itu mangkat kaji Pak. Umay mayik Pak. Orang mikirin umah Pak, tapi pada mangkat kaji. Karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil.
wajib, Pak. Diwajibkan orang-orang menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Saya kira mampu kan relatif, Pak. Ya mereka punya kebo, punya sapi 5, punya sapi 6, bisa ngebuka haji, Pak. Kalau karena sapi, wedus, nah kayaknya ya PNS lah ya, sertifikasi misalkan. Pingdo sertifikasi, kita mau daftar, pindah lu. Begitu maksudnya, gambarannya begitu. Allah itu maha kaya dari semua itu. Maka, nah ini sebentar lagi ada hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Ya bagi kita yang nggak haji, ada perintah lain. Tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Ayo ini badannya beda, Pak. Isbat hari ini tadi Sudah, Pak. 10. beda pada 10. Nah, dipastikan hari Minggu Idul Adhanya. Kalau tarjih Muhammadiyah, PP Muhammadiyah dan tanggalan-tanggalan yang lain itu tanggal berapa? 9 Idul Adhanya. Jadi nanti ada perbedaan. Karena memang BRIN itu badan penelitian itu menaikkan derajatnya. Kalau dulu itu 2 derajat sudah masuk. Sekarang harus 3 derajat. Hilal-hilalnya hilal, wujudul hilal. Padahal ini tahun ini tanggal 1-nya 1,6 derajat, belum 2 derajat. Apa mana belum 2 derajat? 2, sekian aja mas belum masuk. 3 derajat baru. BRIN itu LIPI dulu ya. Sekarang namanya BRIN lah. Penasehatnya Megawati, Profesor Megawati. 3 derajat. Itu 3 derajat, Pak. Maka kemudian belum, Pak, belum. Kalau Muhammadiyah pakainya wujudul hilal. Berapapun derajatnya, kalau sudah di atas wukuf, maka esoknya sudah hari berikutnya. Kalau di BRIN tidak harus 3 derajat. Maka terjadi perbedaan. Ini ikhtilaf, Pak. Orang usah ribut. Sing badane Sabtu ya alhamdulillah, sing badane Minggu ya monggo. Wukufnya apa? Wukufnya di sana di Arab Saudi. Kalau tidak salah wukufnya hari Jumat, Haji Akbar. Nah kalau wukufnya hari Jumat, masa badannya dina Minggu? Masa ikut tuh. Ya. Kadang-kadang begitu, Pak. Kita kan sebenarnya menginduknya ke Arab Saudi, Pak. Karena itu terkait dengan haji. Tapi ini keputusan pemerintah, kita hormati. Saya motong sapi ini dina Sabtu. Jadi ya lu Sabtu ini pada puasa sih, Pak. Sing antri kan suwil ya. Karena di puasa. Ya itu kan berarti kita badan, mereka puasa, Pak. Puasa Arafah. Iya kan? Karena badannya tanggal 10. Kita hari Sabtu hari Jumat. Yang beda ya, Pak. Potongnya aku Sabtu, Pak. Beneran dari Ngorobati Ramai. Alhamdulillah saya di masjid saya sekarang sudah 7 sapi, Pak. Kambingnya tanggung berapa? Jadi saya bersyukur untuk orang kampung kalau bisa korban, Pak. Berarti 49 orang itu. Kan 1 sapi kan 7 orang. Padahal orang kampung, Pak. Karena apa? Saya selalu mengatakan dalam hadisnya itu, man wajada sa'ah ya. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, tapi mereka tidak mau berkorban, maka kata Nabi, fala yakrobana musola, aja perek-perek taruh tempat sholat. Itu hadis gue, Pak, tak sampai nak mau digawe, Pak. Maka pada daftar korban. Di samping mungkin karena udah biasa, Pak, ada kebiasaan tiap tahun korban ya korban. Padahal ya biasa-biasa saja orang kampung. Karena memang kalau kita punya kemampuan untuk berkorban tahun ini, karena beritanya manjadalah saat berarti kan saat ini. Padahal ada ulama yang harus sebisan ya wis. Apa rezekinya cuma sebisan dong. Rezeki ini kan terus Allah. Saat man wajada saat. Ketika kita punya kemampuan saat ini, ya kita korban. 1 kambing bisa untuk 1 keluarga, bisa. Atau 1 ekor sapi untuk 7. Itu Allah tidak membutuhkan daging, Allah tidak membutuhkan
darah. Allah tidak membutuhkan kulit. Allah hanya membutuhkan ketakwaan kita. Maka Pak, ayatnya sering kita baca, inna a'toina al-kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayatnya apa? Tapi orang tahu korban. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna a'toina al-kausar, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fasholli, maka salatlah kalian, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi sholat dengan korban di bulan Dzulhijjah ini. Maka ini saya kira Bapak-Bapak sekalian, saya memberikan motivasi minimal satu keluarga satu ya, syukur-syukur. Pak, kalau belum ada ya tidak apa-apa, namanya aja sunnah muakkadah, dikuatkan. Tapi Imam Hanafi malah mewajibkan, Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i sunnah muakkadah yang dikuatkan. Kalau ada yang korban, tapi Hanafi malah mewajibkan bagi yang punya. Tadi fala yaqrabanna musalla itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu. Rajih di mana rajih? Rajih sama, menganjurkan kita untuk berkorban. Maka kaitannya dengan haji tentu dengan korban. Bagi yang pakai haji tamattu, itu korban seekor kambing. Nadam, nadam. Sih bisa nadam dan karena pakai hajinya haji tamattu. Tamattu itu berarti umroh dulu baru haji. Yang tidak nadam namanya haji apa Mas? Ifrad. Haji dan umroh bareng-bareng. Ya, atau haji dulu baru umroh, itu ifrad, itu nadam. Ada lagi haji kiron. Tapi orang Jawa, orang Indonesia rata-rata menggunakan hajinya tamattu. Begitu datang, nanti kalau gelombang kedua begitu datang langsung umroh dulu. Umroh nanti selesai, baju ihramnya kembali dilepas sambil menunggu prosesi haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haji itu sebenarnya 6 dinar Pak. Tapi bisa sampai 40 hari karena nunggu giliran pulang, nunggu ziarah ke Madinah. Ada yang haji hari ini daftar, nanti bulan depan berangkat, namanya haji furoda. Haji apa Pak? Furoda itu datang sendiri. Sekarang namanya NH plus ya. NH plus. Kalau nggak salah 250 juta Pak. Bayarnya 250 juta, 300 juta. Karena wadon berarti berapa? 1,5 miliar. Bagi pengusaha kecil Pak, 1,5 miliar Pak. Bagi sampean tamu ngeden menu Pak. Ila yaumil qiyamah ya bukan semua. Tapi bagi pengusaha di Purwoda dia berangkat 250 juta, pingdo 500 juta anak wadon, nggak ada masalah Pak. Cuma 21 hari pulang. Kalau haji yang biasa ini umum 40 hari. Kalau yang plus itu kan paling 20 hari, di bawah 20 hari. Karena dia pengusaha. Minannya ada VIP, ruangannya pakai makanya prasmanan ya. Hotelnya yang bintang berapa tuh? Bintang 7, bintang 9, bintang puyer ya, bintang 7 ya. Pokoknya bintang-bintangan lah. Apa maning sing apa plus orang kita biasa aja, luar biasa Pak. Kontennya luar biasa. Haji itu kan tamunya Gusti Allah, dutanya Gusti Allah. Rasulullah ya, tamunya Gusti Allah, dutanya Gusti Allah. Jadi betul-betul dihormati di sana. Atone kaki watengen watu kabeh Pak. Tapi sing ngarane buah Pak, kela kasih bolengen Pak. Gedang mulus-mulus, apelnya apik-apik Pak. Pokoknya jambunya juga bagus-bagus. Padahal nggak ada tanaman nih Pak. Di Watangan kan waktu kafe di Arab Saudi itu. Tapi yang namanya makanan, yang namanya buah-buahan itu luar biasa Pak. Benar-benar kemakmuran negara Mekah Madinah itu memang sebagaimana di dalam Al-Quran. Barokah itu negaranya. Maka ini kan pirang-pirang boleh-boleh.
Karena pedang bisa tahu pedangnya. Jadi bapak sekalian, ini tentang haji ya. Mudah-mudahan kita beri kesempatan lah. Yang sudah mudah-mudahan diberangkatkan lagi. Amin Allah. Yang belum ya minimal umroh. Ini hati Bismillah. Teman-teman saya yang di SMA 4 juga di Muhammadiyah, di SMK, saya sering ngomong Bismillah lah. Syukur-syukur bisa pengajian ranting Muhammadiyah Randu Puting umroh bareng-bareng. Alhamdulillah ya. Nanti saya yang bimbing gratis saya. Minum dulu Pak. Yang namanya rezeki. Saya daftar 2023 berangkat, bimbing Pak 2030 berangkat, tapi karena ini mundur ternyata 2027. Jadi 2030 ya nasi murid ya Pak. Saya bilang Bu, jangan saya udah tahun 2030 aku setuan menempuh. Lah kamane sing gelem, lah kamane ya udah daftar loh. Didaftarkan, dikasih uang, maka daftar maka bimbing 2030 aku pensiun Bu. Enggak apa-apa. Dan sehat. Jadi dari KPIH Bapak sekalian. Jadi tidak hanya saya, Pak Hamdan, Pak Imam Abdan, Mas Novian, Pak Ali, itu banyak, ada 6 Pak Husni. Jadi pembimbing. Kalau di sini ya Pak Habib Ali lah. Habib Ali setiap tahun berangkat terus, daftarnya terusan. Sama Pak Rahmani, daftar terus, jadi mangkat terus Pak. Haji ini gelarnya pirang-pirang saking sering banget ya. Itu Bapak sekalian terkait dengan haji. Jadi saya kemudian terkait dengan kemuhammadiyaan. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Profesor Al-Habib, Profesor Wakil Ketua MPP yang meninggal, Yunahar Ilyas, tentang karakter orang-orang Muslim. Karakter itu apa saja? Sifat ya orang-orang Muslim, khususon ila Muhammadiyin, orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 karakter ini. Ada 10 karakter oleh Ustadz Yunahar Ilyas. Saya hanya mengkopi Ustadz Yunahar Ilyas. Yang pertama adalah karakter orang Muhammadiyah al-fahm. Al-fahm itu hanya paham, memahami Islam secara kafah. Jangan sepotong-sepotong. Kaki kanannya masih Islam, masuk Islam, kaki kirinya masih kejawen. Itu namanya enggak memahami. Meskipun ada ikhtilaf, jangan kemudian dipertentangkan. Banyak sih ikhtilaf, misalkan isbal itu apa? Di atas mata kaki ya. Kadang-kadang ada yang mempersoalkan, celananya dibendung namanya kok itu kan, mau resah. Ya hadisnya memang begitu hadisnya. Tetapi asbabun nusulnya itu, isbal itu, karena waktu itu sahabat Nabi menggunakan jubahnya itu sampai ke bawah, bahasa Tegalnya gelambreng gitu loh. Maka diperingatkan oleh Nabi, karena orang-orang para apa itu, penggede-penggede orang Arab waktu itu, bangsawan Arab itu sombong bangga gitu, menggunakan pakaian yang panjang. Maka diingatkan oleh Nabi, diangkat di atas mata kaki. Jadi kalau kita tidak ada niat sombong menggunakan celana misalkan di bawah mata kaki atau mungkin pas mata kaki itu, ya nggak ada masalah. Hadisnya kan begitu. Kita nggak ada rasa sombong, nggak ada sama sekali bentuk jumawa, enggak. Nah, jadi kita memahami. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Kemudian yang pakai jenggot, jangan menjadi persoalan. Yang jenggot dengan yang tidak jenggot. Memang perintahnya berjenggot Pak. Perintahnya itu, perintahnya Nabi itu kita diperintahkan untuk memelihara jenggot, tapi mencukur kumis. Itu hadisnya begitu. Tetapi kemudian harus dipahami bahwa waktu itu ternyata orang-orang non-muslim saja, orang-orang non-muslim juga berjenggot. Jadi susah membedakan.
Antara yang muslim dengan yang non muslim yang berjenggot sama-sama berjenggotnya. Tinggal kita aja niatnya apa. Jadi memahami agama jangan setengah-setengah, harus totalitas. Udhulu fisilmi kafa, jangan setengah-setengah. Masih menganut keyakinan lain, masih menganggap klenik, masih lunga selasa wedi, bukan kok nablai. Pindahan rumah jadi baik, betulnya sing alor, padahal lawangnya nang kulon, dodos. Itu namanya masih memiliki keyakinan yang lain, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diperbolehkan. Jadi kita beragama, berislam itu ya secara sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Masih percaya kepada weton, angger besanan mantune Jumat kalau Jumat jeblok engko masih percaya begitu. Jangan baik. Yang pertama, karakter yang pertama harus memahami Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, masih percaya dengan hal-hal yang TBC atau TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Tahayul ya kaya sing diprodongi, tanduran diprodongi, tahu mana Pak? Banyak lah ya. Miyen anggaran wong priyan maring mbah gawa banyu, mbah ditongani mbah, tonganu cocok didonyo trok-trok dinung teh, dinung dinung. Itu kan sugesti ya Pak, sugesti. Saya kira dengar kolula ya. Yang kedua, karakter seorang muslim yang Muhammadiyin itu ikhlas. Mainstreamnya adalah ikhlasuniyah. Ikhlasuniyah itu niatnya ikhlas. Pengajian tekamene ya ikhlas, aja karena ponggol setan. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaji. Kan begitu ya Pak? Karena hadisnya man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Dengan ngaji ini Pak, insyaallah mudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mainstream ikhlas itu Pak, satu ikhlas, yang kedua itqanul amal. Orang-orang Muhammadiyin itu harus itqanul amal, apa itu? Profesional dalam berkarya atau berusaha atau bekerja atau apalah. Maka di Muhammadiyah itu wong kita sacuwi, tapi ujug-ujug itu tukul masjid. Wong kita sacuwi jebule madena sekolahan. Wong kita sacuwi jebule gawe rumah sakit. Wong kita laka tapi jebule gawe perguruan tinggi. Karena apa ini? Profesional itu. Besok ini tanggal 24 Juli PDM ada peresmian Pondok Pesantren Subul Salam Putri. Kemudian siangnya peletakan batu pertama pembangunan sport center di Pesurungan Lor, lapangan futsal, panahan, bulu tangkis, apa ini? Bergudeg, panahan, bulu tangkis, futsal, basket, 1,6 miliar. Besok hari Ahad tanggal 24 peletakan batu pertama. Wis diuruk intenya 140 juta kemarin. Jadi di rumahnya Iqmal ke utara, sebelah utaranya Balai Desa Pesurungan Lor. Itu ada 1.900 meter tanah wakaf yang akan digunakan sebagai pembangunan pusat olahraga untuk masyarakat umum. Ini ada Pak Bambang ini nanti mau dititip pada futsal sarana olahraga di Pesurungan Lor. Jadi profesional,
itqanul amal. Yang ketiga, mainstream ikhlas itu kata Pak Profesor Yunahar Ikhlas itu jaudatul ada. Jadi orang-orang Muhammadi itu maksimal. Orang luar ngerti ini mau model duda kan membangun terus dari dari bantuan sing luar negeri enggak, urunan itu bahasa Tegal urunan lelang kon pirang meter itu. Kemarin saya buka saham itu untuk pembangunan spot center itu, saham baru dibuka aja satu saham ke 200.000 sudah dapat hampir 200 juta itu, berarti hampir 400 saham, 400 saham lebih lah. Pokoknya SMK aja, SMK Mutu saya 500 saham. Terus sekolah manik, masih 5 Pak dokter berapa sekian saham. Itu hebatnya di situ. Saya juga kagum betul. Saya 500 saham berarti berapa? 500 ping 200 ribu, 100 juta juga. Saya juta, saya saham 50 juta, saya saham 30 juta. Baru dibuka Pak, baru diwacanakan, belum diresmikan. Itu yang disebut dengan jaudatul ada. Jadi maksimal di dalam berusaha. Sama bilang Mas. Wis belum. Yang berikutnya, karakter berikutnya adalah al-a'mal. Al-a'mal itu ulet Pak. Ulet. Maka di Muhammadiyah itu amal usahanya itu luar biasa. Bahkan mungkin sedunia nggak ada yang bisa menandingi amal usaha milik Muhammadiyah. Dari mulai perguruan tingginya, rumah sakitnya, panti asuhannya, sampai nggak ada Pak. Jadi Muhammadiyah itu dalam visinya Pak Yusuf Kala itu bisa dianggap sebagai korporasi Pak. Arti korporasi orang itu. Korporasi ya perusahaan besar, belumnya korporasi. Jadi satu aum yang ada di Indonesia itu terbesar di dunia itu disebut oleh Pak Yusuf Kala, Muhammadiyah itu punya korporasi. Jadi perusahaan kayak perusahaan. Asetnya itu triliunan Pak, satu perguruan tinggi aja asetnya itu triliunan Pak, satu perguruan tinggi. Bahkan UMY tahun ini 1.300 mahasiswa luar negeri siap masuk ke UMY. Cuman karena terbatas. Jadi UMY tidak bisa menerima mahasiswa dari luar negeri semuanya. Mungkin nanti ditaruh di UAD, di UMP, di UMS gitu. Jadi korporasi Pak. Sementara saudara kita yang di NU, kata Yusuf Kala, dikata Yusuf Kala, itu bukan korporasi, kooperasi. Karena mereka itu milik perorangan rata-rata. Di pondok pesantren ini milik si A, pondok pesantren ini milik si B. Kalau di Muhammadiyah itu milik satu, amal usaha. Aset wakaf itu udah ada yang nama perorangan Pak. Jadi di Kota Tegal itu PDM asetnya itu namanya satu persyarikatan. Gak ada namanya Pak Kahan, gak ada namanya Pak Hisam, gak ada. Itu wakaf loh Pak. Jadi wakaf yang ada dari mulai Margadana satu namanya persyarikatan. Gak ada yang namanya perorangan. Berbeda dengan di saudara kita. Kemarin Pak Dr. Muslim, sekretaris NU, diminta oleh Pak Nadiri waktu masih hidup, Muslim itu kantor NU segera diurus supaya namanya menjadi Nahdlatul Ulama. Segera diurus Pak. Sekarang sudah namanya milik persyarikatan, milik Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini yang digor itu pas sampingnya kantornya. Itu digogian diminta Pak Nadiri, gogian garap ya lo, jangan milik perorangan. Jadi al-a'mal. Jadi korporasi lah, kita sebutnya korporasi. Komunitas sulit Pak. Kalau atung-atungan bidding itu kalahan, pemilunya kalahan, legislatif ya kalahan. Ada orang sacuil Pak, sacuil kalahan lah ya. Yang berikutnya at-ta'diyah. At-ta'diyah itu rela berkorban. Ya korban obat, korban harta, korban tenaga, korban perasaan, korban apa ya pokoknya lah. Itu. Begitu ada
Bencana ada musibah, banjir, bencana tanah longsor, itu Muhammadiyah pasti nomor 1. MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Kemarin di apa itu? Martoloyo lagi roh. Esok-esok terus saya ngirim 300 ponggol pagi-pagi. Awalnya maning ana maning jelasis. Langsung Pak. Sampai dengar pokor, wis aja ngirim ponggol maning, sakit ponggole ganti apa gantine? Sapu kalau wis serokan kae, serokan apa? Banyu karo wipol apa wipol. Sing membersihkan lantai dulu, karena saking akeh ponggol Pak. Jadi kita terdepan Pak, insya Allah dalam hal ini. Makanya sekarang ada korban namanya rendangmu. Terus pada korban rendangmu turun ya. Karena 1 KL dari 1 sapi Pak targetnya Pak. Rendangmu itu korban tapi nanti dapatnya apa kiranya? Kalengan ya, daging kalengan ya. Dan itu 2 bulan baru diberikan. Maksudnya tuh nanti suatu saat ada bencana, ada musibah, maka Muhammadiyah akan mengirimkan bentuk makanan bentuknya kaleng Pak. Langsung tinggal dimakan aja, nggak usah dimasak, tinggal dimakan sama nasi. Itu maksudnya begitu Pak, namanya rendangmu. Tapi hari ini lah siswa bingung, nggak bisa cuil, pada melu ya, pada melu. Saya kohar, jangan akan sapi ini namanya siapa tuh nau. Aku nggak bisa itu kampung ya, kampung kan begitu korban tuh boleh daging. Kemudian orang muda ini ngelamir orang. Jadi al-tadiyah. Kemudian karakter yang lain adalah al-jamaah. Al-jamaah itu semangat berjamaah Pak. Persekutuan, sinergi itu namanya. Karena innamal mu'minuna ikhwah, harus persaudaraan. Sesama muslim itu saudara. Angger sirai sakit ya, liane itu sakit, giginya sakit, yang lain itu sakit. Jadi ketika ada saudara muslim sakit, ketika ada saudara muslim tertindas, ada saudara muslim yang merasa ini, ya kita jangan sampai terjadi tafarruq. Tafarruq itu persekutuan. Tafarruq itu apa ya? Perpecahan lah di antara kita, perseteruan. Tangga kanan kiri orang belum tegur sapa, gara-gara beda pilihan. 01 karo 02 tukaran. Lanang wadon ora saling tegur sapa kan bojone 01, lanange 02. Eng-engan sampai cerai gara-gara bendera, gara-gara kaos sejen cici biru, cici hijau. Ndak usah itu ndur pada rangkul-rangkulan, udah di menteri KB 02. Pada bolok, ini pada tukaran baj, bodoh nikah dari nang luhur. Yo ya, Sandiaga ini jadi menteri, Prabowo ini jadi menteri, nangis sore sih tukaran. Monyet kan? Di bodoh nikah ya, asem kan jebulin, kayaknya di bodoh nikah. Sampai tukaran, tangan ditukar, kan biasa narasi itu gara-gara 01 02. Ya, jebulin nang dhuwur Medan bareng Pak. Ya inilah namanya politik Pak ya. Politik. Kerjanya pol, gajiannya titik. Yang berikutnya adalah at-ta'ah. Orang-orang Islam itu harus sungguh-sungguh taat kepada Gusti Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan memberikan jalan keluar, solusi bagi mereka yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah-setengah serius, pengajiannya serius, ngajian sih serius gitu ya. Yuk. At-ta'ah. Kemudian al-ukhuwah tadi, persaudaraan. Karena sesama muslim itu saudara. Jangan sampai terjadi tafarruq di antara kita. Meski secara organisatoris, secara struktural berbeda, tetapi sehari-hari hubungan kita harus tetap sama. Secara kultural, secara budaya kita harus menghormati, egaliter.
kita saling menghormati antara satu dengan yang lain meskipun berbeda kultur ya. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabit. As-sabit itu istiqomah. Muhammad itu sebagian besar orangnya istiqomah, tidak berpolitik praktis. Oleh belajar berpolitik, tapi sing sungguh-sungguh, berpolitiknya yang sungguh-sungguh, jadi dewan yang sungguh-sungguh, jadi pejabat yang sungguh-sungguh. Itu namanya as-sabit, istiqomah, tidak berpolitik praktis, tapi mengambil jalan kultural lewat budaya, lewat sosial, lewat budaya, tidak lewat politik. Kemudian politik kalahan, karena wong sajui, kalahan, karena wong sajui. Jadi tidak berpolitik, tapi mengambil jalur kultur itu budaya dan sosial. Dan yang terakhir bahwa sekalian at-tajarud itu kemanapun dan dimanapun harus bangga dengan Muhammadiyah, harus berdakwah juga. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik, diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, dan bertakwalah, berimanlah kepada Allah. Jadi mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam arti yang luas itu berdakwah, Pak. Dakwah itu ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu dakwah, minimal dakwah untuk dirinya sendiri, dakwah ke teman, keluarga, anak-anak kita, istri kita yang belum berjilbab ya diminta menutup aurat, anak-anak kita yang perempuan yang masih pakai itu suruh pakai menutup aurat, anak-anak kita yang laki-laki ya kalau pakai celana ya di atas mata, di atas apa? Di bawah lutut ya, di bawah lutut. Itu menutup aurat lah ya, intinya menutup aurat. Pergaulannya juga dijaga, karena kita ini harus bangga dengan identitas kita. Jangan disembunyikan, biasa-biasa saja tunjukkan. Insya Allah kalau itu kita ini akan menjadi orang-orang yang berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena perintahnya begitu, Pak. Muhammadiyah dasarnya Ali Imran 104 ya. Tadi kuntum khairu ummatin ukhrijat, salah satunya itu, dan insyaallah kalau itu kita lakukan Muhammadiyah akan tetap eksis. Kita ini mempersiapkan diri kita. Muhammadiyah hanya sebagai alat lah ya, sebagai alat. Tapi tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangnya, dan sekali lagi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada kekhilafan dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.